Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan NH42 kali Cr2O7 terurai menjadi NH3H2O, Cr2O3, dan O2. Reaksi ini berlangsung dalam suasana netral. Sebenarnya metode transfer hidrogen, kalau kita selesaikan tanpa penguraian spesies-spesies yang ada, muatan itu tidak berpengaruh karena memang dalam prosesnya kita tidak akan jumpai muatan. Maka kita langsung bisa selesaikan persamaan reaksi ini agar setara atom-atomnya di ruas kiri dan kanan kita pasangkan spesies-spesies yang mirip. Di ruas sebelah kiri dari persamaan ini ternyata hanya ada satu spesies. Dari satu spesies inilah kemudian kita pasangkan, kita cari pasangan unsur selain O dan H yang ada di kiri dan kanan harus tersedia. Oke, langsung saja ini kita tuliskan di sini. Kita carikan pasangan di ruas kanan yang mengandung N. Yang jelas ada ini, ada NH3. Kemudian harus mengandung Cr. Di ruas kanan yang mengandung Cr hanya ini, yaitu Cr2O3. Sudah, sekarang unsur selain O dan H pada persamaan reaksi pertama ini ada di kedua ruas. Jadi untuk H dan O kita boleh tidak pedulikan dulu. Nanti akan ada tahapan untuk penyesuaian atau penyetaraan jumlah O dan H. Dari persamaan reaksi yang ada di ruas sebelah kanan ini, spesiesnya sudah kita gunakan 2. Untuk H2O kan memang tidak perlu diperhatikan ya. Kalau begitu tersisa O2 saja di ruas sebelah kanan. Ya sudah, ini kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita carikan pasangannya. Tetapi kalau ada spesies O2, H2, H2O2, O3, kita tidak perlu carikan pasangan di tahap awal ini. Biarkan dia sendiri dulu. Nah, seperti itu saja. Selanjutnya kita akan setarakan jumlah unsur selain O dan H. Di persamaan pertama ini N kan jumlahnya 2 ya, ini kan dikalikan 2 nih. Maka di ruas sebelah kanan N ini juga jumlahnya harus 2. Kita fokus di N saja. Kita kalikan 2, kemudian Cr. Cr di kiri ada 2, di kanan sudah ada 2. Sudah setara ini. Kita lanjut ke berikutnya. Ini tidak perlu diperhatikan karena tahap ini adalah menyetarakan unsur selain O dan H saja. Selanjutnya kita setarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di tahap inilah nanti O2 akan mendapatkan pasangan yaitu air. Kita mulai dari yang pertama saja dulu. Oksigen di ruas kiri ini kan ada 7, sementara di ruas kanan ini ada 3. Oleh karena itu, yang di ruas sebelah kanan ini kekurangan O sebanyak 4. Kita tambahkan 4H2O. Dengan demikian, oksigennya sama-sama 7 sekarang. Kemudian di persamaan kedua. Oksigen di kanan ada 2, di kiri tidak ada. Maka yang di ruas sebelah kiri kita tambahkan 2H2O, sehingga oksigennya sama-sama 2. Selanjutnya, kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H di sini ini ditandai dengan tanda kurung siku ya lambangnya. Kita periksa untuk persamaan pertama. H di ruas sebelah kiri ini ada 8. 8, di kanan ini ada 6 dan 8. Berarti ada 14. Maka yang di ruas sebelah kiri ini kita perlu tambahkan 6 atom H. Sehingga hidrogennya sama-sama 14. Kemudian di persamaan kedua, H di kiri ada 4, di kanan tanpa ada H. Jadi yang di kanan kita perlu tambahkan 4 atom H. Dengan demikian, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa reaksi pertama merupakan reaksi reduksi karena dia menerima hidrogen. Sementara di persamaan reaksi kedua, ia merupakan reaksi oksidasi karena dia melepaskan hidrogen. Sudah ketemu reaksi reduksinya mana, oksidasinya yang mana. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima itu jumlahnya harus sama. Faktanya ini kan berbeda. Nah, agar sama, kita cari KPK dari angka 6 dan 4. KPK 6 dan 4 kan 12. Oleh karena itu yang di atas ini perlu kita kalikan 2.
Sehingga jumlahnya 12, kemudian di persamaan kedua, ini kita kalikan 3. Sehingga hidrogen yang dilepas dengan yang diterima nanti sama-sama 12. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah. Semua spesi di persamaan pertama kita kalikan 2. Kemudian spesi di persamaan kedua kita kalikan 3. Di sini kelihatan memang dalam persamaan reaksi redoks ini terjadi transfer hidrogen sebanyak 12. Yang dilepas 12, yang diterima 12. Itulah transfer hidrogen. Adanya transfer hidrogen sebanyak 12 ini, kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron, nanti akan setara dengan jumlah elektron yang ditransfer juga, yaitu sebanyak 12. Dengan kata lain, dalam persamaan reaksi redoks ini, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi sebanyak 12 elektron. Itu bisa dilihat dari transfer hidrogen yang sebanyak 12 ini tadi. Selanjutnya ini akan kita gabungkan kedua persamaan reaksi, yaitu menggabungkan spesi di ruas kiri dengan spesi di ruas kiri dan menggabungkan spesi di ruas kanan dengan spesi yang ada di ruas sebelah kanan. Sudah kita lakukan penggabungan. Selanjutnya kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Di sini tadi ada 12 atom H yang ada di dalam tanda kurung siku di kiri ya. Kemudian di kanan juga ada. Maka yang di kanan dan kiri kita bisa eliminir atau kita hapus. Kita periksa lagi. Di ruas kiri ada 6H2O, di ruas kanan ada 8H2O. Ini 8H2O, kalau dikurangi 6H2O akan tersisa 2H2O. Kemudian yang di ruas sebelah kiri H2O-nya kita hapus. Selesai. Kalau kita sudah mengikuti proses dari awal tadi secara detail dan teliti untuk membandingkan menyetarakan jumlah atom-atom ruas kiri dan kanan, maka bisa dipastikan hasil akhir ini merupakan persamaan reaksi redoks yang sudah setara jumlah atom-atomnya. Seperti inilah cara menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Cukup sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.